warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kita nikmat, dan pada hari ini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Arum Devi Etikasari dengan nomor induk mahasiswa 19.12200, kelas ilmu dakwah B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dakwah yang berjudul pentingnya menghindarkan diri dari riba. Apa sih riba itu sebenarnya, dan bagaimana menurut pandangan Islam tentang riba itu sendiri? Riba menurut bahasa yaitu kelebihan atau tambahan, sedangkan menurut istilah yaitu melebihi jumlah uang pinjaman berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokoknya. Dalam prakteknya sendiri, riba termasuk dapat merugikan salah seorang pihak saja. Dari hal tersebut, merupakan salah satu alasan mengapa Islam melarang adanya praktik riba. Larangan Allah terhadap pengharaman adanya riba ini untuk melindungi umatnya, baik dari keuangannya maupun ekonominya. Tidak hanya itu saja, melainkan juga melindungi dari akhlak dan juga sosialnya. Allah telah melarang secara tegas orang yang memakan dari hasil riba. Dan Allah tidak hanya menuliskan dalam satu ayat Al-Quran saja, tetapi terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran pada surat di dalam Al-Quran. Surat-surat tersebut yaitu sebagai berikut. Ayat yang pertama yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 memiliki makna bahwa orang yang melakukan riba itu akan seperti orang gila kelak di akhirat nanti. Dan juga jika orang yang berhenti melakukan riba, apa yang telah dilakukannya dulu akan dapat menjadi harta miliknya. Dan jika orang yang tidak berhenti melakukan riba, maka akan Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Pada ayat ini menjelaskan, jika kamu orang yang beriman, maka berhentilah melakukan riba. Jika tidak melaksanakannya, maka kamu berperang kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga yaitu Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Dalam Quran Surat ini dituliskan bahwa jika sesuatu riba yang diberikan akan menambah harta manusia, tetapi justru tidak dalam pandangan Allah. Mengapa dalam ayat tersebut dikatakan seperti itu? Karena secara tidak langsung, riba akan mengurangi harta kita. Misalnya saja, jika kita meminjam pada bank harian sebesar 200.000 dengan suku bunga 3%, maka kita harus membayar uang 200.000 tersebut ditambah dengan bunganya 3%. Dan apabila kita tidak dapat membayar dalam waktu jatuh tempo yang telah ditentukan, maka bunga tersebut akan bertambah. Maka dapat dikatakan bahwa kita membayar 2 kali lipat dari uang pinjaman awal. Hal inilah yang akan menyebabkan berkurangnya harta kita tanpa kita sadari, karena kita membayar melebihi apa yang semestinya. Maka dari itu, dari penjelasan ayat tadi, kita dapat mengetahui betapa banyaknya dampak dari praktik riba itu sendiri. Di antaranya, yang pertama yaitu dapat menimbulkan perselisihan, permusuhan. Yang kedua, melahirkan benih kebencian. Kemudian yang ketiga, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Yang keempat, pelaku riba akan dibangkitkan
pada hari kiamat kelak, tetapi dalam keadaan seperti orang yang gila. Yang sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Yang kelima yaitu akan jauh dari Allah, akan menuju jalan yang sesat, dan tentunya menentang ajaran Allah dan juga Rasul-Nya. Adapun manfaat yang kita peroleh dari menghindari riba, yang pertama, mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Yang kedua, mendukung seseorang untuk memiliki tabungan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang ketiga, menjalin silaturahmi dengan sesama manusia secara baik. Yang keempat, hati merasa lebih tenang. Dan yang kelima, mendukung seseorang untuk menggunakan hartanya dengan bersih. Maksudnya di sini yaitu menggunakan hartanya dengan sebaik mungkin, menggunakan hartanya dengan benar sesuai dengan tuntunan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dari penjelasan beberapa ayat Al-Quran tersebut, semoga kita dapat lebih berhati-hati lagi dalam melakukan sesuatu, dan kita lebih dapat memahami dan mengerti, serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian penyampaian dakwah saya kali ini. Apabila terdapat salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.